lagi. Berikutnya, mohon penjelasan isi dari hadis yang ada di brosur halaman 16, hadis riwayat Abu Dawud juz 2 halaman 333 nomor 2473 tentang i'tikaf. An Aisyata annaha qalat as-sunnatu 'alal mu'takifi an la ya'uda marizun wa la yashhada janazatan wa la yamassa imra'atan wa la yubashiruha wa la yakhruja li hajatin illa lima la budda minhu wa la i'tikafa illa bisaumin wa la i'tikafa illa fi masjidin jami'in. Rawahu Abu Dawud. Dari Aisyah, ia berkata, menurut sunnah bahwa orang iktikaf itu tidak menjenguk orang sakit, tidak melayat, tidak menyentuh wanita, tidak mengumpulinya, dan tidak keluar dari tempat iktikaf untuk sesuatu keperluan kecuali sesuatu yang ia harus melakukannya. Dan tidak ada iktikaf melainkan dengan puasa, dan tidak ada iktikaf melainkan di masjid jami'. Hadis itu menjelaskan beberapa larangan bagi orang yang sedang fokus beriktikaf. Di antaranya menurut sunnah, as-sunnatu 'alal mu'takif. Menurut sunnah, orang yang beriktikaf itu alla ya'uda maridun. Itu ada larangannya. Tidak menjenguk orang sakit. Berarti kalau menjenguk orang sakit maka iktikafnya batal. Wala ya'uda janazah, juga tidak melayat. Karena menjenguk orang sakit, melayat berarti keluar dari tempat iktikafnya. Juga wala yamassa imra'atan, tidak mencumbu istrinya. Wala yubashiruha, dan juga tidak mengumpulinya. Meski istrinya itu, meski di malam hari itu hubungan suami istri itu boleh malam hari puasa. Namun jika sedang beriktikaf, fokus iktikaf, tahan dulu. Jangan kok terus pulang keluar dari tempat iktikafnya, kemudian pulang ke rumah ngumpuli istrinya, jangan. Kalau memang mau fokus iktikaf. Samping itu, wala yakhruja li hajatin illa lima la budda minhu. Tidak keluar dari tempat iktikaf melainkan untuk satu keperluan yang sangat-sangat urgent, yang mana dia memang harus melakukannya. Seperti buang hajat, buang air besar, buang air kecil, itu mau tidak mau harus keluar dari tempat iktikaf. Ya. Kemudian wala i'tikafa illa bisaumin. Wala i'tikafa illa fi masjidin jami'. Tidak disebut i'tikaf kecuali dengan puasa. Maksudnya i'tikaf ini dilakukan ketika di bulan Ramadan di siang hari, meski kita berdiam diri di masjid, zikrullah ini itu, tilawah Quran, tadabbur Quran, namun posisinya kita tidak puasa, maka itu tidak dinamakan i'tikaf. Orang beriktikaf itu kalau itu di bulan Ramadan harus dengan puasa. Misalkan kita musafir itu boleh mengambil rukhsah untuk tidak puasa. Kemudian 10 hari terakhir kita masih ada di tempat safar, lantas kita iktikaf di masjid dengan tidak puasa, maka itu tidak disebut iktikaf. Kalau iktikaf di bulan Ramadan siang hari harus dengan puasa, baru dinamakan iktikaf. Kemudian juga tidak dinamakan iktikaf kalau tidak dilakukan di masjid jami'. Masjid jami' itu maksudnya masjid yang di situ digunakan atau didirikan sholat 5 waktu dan juga sholat Jumat, itu disebut masjid
jami. Kenapa? Karena kalau di tempat itu misalkan musola, di Indonesia ini kan musola biasanya hanya didirikan sholat 5 waktu. Tidak digunakan untuk sholat Jumat. Nah nanti kalau beriktikaf di situ ketika datang hari Jumat, karena di situ tidak didirikan sholat Jumat, maka harus keluar dari tempat iktikaf menuju masjid di mana di situ didirikan sholat Jumat. Maka saudara yang mau iktikaf, pilihlah masjid yang memang di situ didirikan sholat 5 waktu dan juga sholat Jumat. Jadi hadis ini berisi larangan-larangan. Meskipun iktikaf itu sunnah, kita tahu iktikaf itu sunnah, namun rumus dalam Al-Quran, kalau ibadah sunnah disebut dalam Al-Quran, itu berarti mengandung makna ibadah sunnah tersebut punya keistimewaan yang luar biasa. Sekarang sholat sunnah misalkan, ada berapa sholat sunnah? Sholat sunnah itu ada banyak, ya. Ada zuha, ada rawatib, ada tahajud, ada witir. Namun oleh Al-Quran yang disebut sholat sunnah adalah tahajud. Itu berarti sholat sunnah tahajud mengandung keistimewaan luar biasa. Sekalipun itu sholatnya sunnah hukumnya. Yang tidak sholat tahajud tidak dosa. Namun kalau sampai ibadah sunnah itu disebut oleh Al-Quran, itu berarti memiliki keutamaan yang sungguh-sungguh luar biasa. Termasuk i'tikaf ini. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan kamu kumpuli istri-istrimu sedang kamu sedang beriktikaf. Nah, berarti iktikaf ini meskipun ini ibadah sunnah, boleh kita untuk tidak beriktikaf, namun karena ini ibadah sekalipun sunnah, tapi disebutkan di dalam Al-Quran, berarti iktikaf ini punya nilai yang luar biasa di hadapan Allah. Meski nilainya hukumnya sifatnya sunnah. Namun nilainya luar biasa di hadapan Allah karena Allah sebut di dalam Al-Quran. Maka bagi orang yang memang betul-betul niat untuk beriktikaf, fokus betul. Jangan mudah terpalingkan oleh hal-hal yang remeh-temeh. Di dalam hadis ini disebutkan, bahkan menurut sunnah itu orang yang sedang beriktikaf itu tidak menjenguk orang sakit, tidak melayat, tidak mencumbu, dan tidak menggauli istrinya. Tidak keluar dari tempat iktikaf, melainkan untuk kebutuhan yang memang harus dia kerjakan. Hal-hal ini harus dipenuhi, berusaha semaksimalnya dipenuhi oleh orang-orang yang mau beriktikaf kalau ingin mendapatkan nilai iktikaf yang luar biasa di hadapan Allah. Ya, itu maksud hadis. Itu demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?